Dan tentang rangkuman materi dari pertemuan satu hingga pertemuan hari ini, yaitu dalam mata kuliah Game Education. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mungkos Kosasi, saya dari Universitas Bina Insani, Prodi Teknik Informatika. Dan di sini saya akan membahas 4 topik, yaitu pertama multimedia, kedua game education, yang ketiga prinsip multimedia dan model Ashwa. Baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu multimedia pembelajaran. Sebelum itu, ada yang tahu belum apa sih itu multimedia pembelajaran? Multimedia pembelajaran, menurut Commonwealth Educational Media Center for Asia mendefinisikan bahwa multimedia sebagai salah satu wujud penggunaan media terpadu yang dapat menyajikan berbagai informasi. Di sini dalam artian kayak misalkan media itu kayak kita mendapatkan informasi itu dari berbagai media. Kayak zaman dulu tuh sebelum ada teknologi kita mendapatkan informasi dari apa? Dari orang ke orang. Nah dengan adanya kemajuan teknologi kita mendapatkan informasi itu melalui media apa aja kayak misalkan dari koran lah, televisi, terus video-video yang ada di YouTube atau TikTok apalah. Jadi, media digital pembelajaran ada suatu kegiatan pembelajaran yang dapat menyajikan materi pembelajaran secara visual, audio, dan teks secara online dengan menggunakan teknologi dan metode yang efektif. Jadi, dalam artian multimedia pembelajaran ini adalah suatu kegiatan pembelajaran di mana materi yang diajarkan itu berupa eh, materi yang diajarkan itu dalam berupa di dalam media tersebut. Jadi misalkan kayak kita belajar melalui video dan itu bisa dimasukkan dalam media pembelajaran. Tuh, jadi dan eh, tujuan multimedia adalah jadi di sini tujuan multimedia adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menggunakan teknologi dan media yang terintegrasi. Multimedia pembelajaran dapat membantu siswa belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Selain itu, multimedia pembelajaran juga dapat membantu siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. Memfasilitasi audiens atau pengguna untuk proses pembelajaran menggunakan media digital yang inovatif sehingga proses pembelajaran tersebut lebih menarik dan lebih mudah diakses. Jadi, secara singkatnya, tujuan multimedia pembelajaran ini mempermudah audiens atau siswa atau mahasiswa dalam dalam apa namanya mempermudah siswa dalam belajar. Mungkin kan kita sehari-hari kalau zaman waktu dulu saya SMP itu kayak kita setiap hari masuk sekolah belajar tatap muka dan guru menerangkan dengan menulis di papan tulis dengan sekalimat-kalimat. Lama-lamaan siswa pun pasti akan bosan dengan proses tersebut. Makanya sekarang adalah ada proses multimedia pembelajaran di mana kita belajar tidak hanya menggunakan teks saja. Jadi di dalamnya itu ada video, audio, gambar. Jadi siswa itu tidak mudah bosan dalam belajar. Jadi tujuan multimedia itu untuk mempermudah siswa dalam menangkap pelajaran yang diterangkan oleh guru. Nah, di sini ada manfaat menggunakan multimedia digital. Yang pertama ada membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif, mengurangi jumlah waktu pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar siswa dan hasil belajar siswa, membantu siswa memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru, meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, dan yang terakhir membantu guru dan desainer pembelajaran. Jadi dalam artian di sini manfaat media digital menggunakan media digital itu sangat penting, tapi perlu diingat
di mana ada manfaat, di situ juga ada keburukan. Jadi pandai-pandailah kita menggunakan media digital. Di sini mengurangi jumlah waktu pembelajaran. Jadi kayak yang seharusnya kita belajar dari pagi sampai sore, dengan adanya media digital kita bisa belajar dari pagi sampai siang ataupun 2 jam ataupun 3 jam karena uh, proses pembelajarannya tidak begitu lama dengan menggunakan video, audio dan gambar tersebut. Selanjutnya, nah di sini ada jenis multimedia pembelajaran. Yang pertama itu ada jenis multimedia pembelajaran interaktif. Nah, jenis multimedia pembelajaran interaktif ini eh, jenis multimedia pembelajaran interaktif ini adalah di mana jenis multimedia digital yang dilengkapi alat dengan alat pengontrol yang dapat mengoperasikan di yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Jadi multimedia interaktif ini si pengguna bisa mengontrol apa sih yang mau kita lanjutkan. Misalkan kayak multimedia interaktif ini kayak presentasi dan sebagainya. Dan yang kedua ada multimedia hyperaktif. Nah, jenis multimedia yang memiliki struktur dari elemen yang terkait seperti website, mobile, baking game, dan lain-lain. Mungkin kalau struktur ini kurang paham saya. Dan yang ketiga ada multimedia linear. Jenis multimedia yang memiliki sifat berurutan dan dapat ditemukan pada semua jenis film, tutorial video, dan sebagainya. Jadi multimedia linear ini sifatnya berurutan. Misalkan kayak eh, setelah kita mengajarkan ini apa step selanjutnya. Jadi kayak dia tuh step by step. Yang keempat ada presentasi multimedia. Jenis multimedia yang dapat membantu pengajar dalam menyampaikan materi pembelajaran, tapi tetapi tidak menggambarkan peran si pengajar secara keseluruhan. Jadi mungkin presentasi pembelajaran ini kayak misalkan video pembelajaran masuk itu, terus PPT pembelajaran itu kayak secara tidak langsung tuh eh, ada yang dipelajarkan, cuma tidak mengaitkan peran si pengajar tersebut. Jadi otomatis bisa si siswanya belajar otodidak maupun diajarkan oleh si pengajar tersebut. Nah, yang kelima ada hypermedia. Jenis media yang mencakup kombinasi audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas seperti presentasi multimedia dan aplikasi edukatif. Jadi di sini kayak ini mungkin termasuk ke video pembelajaran yang tadi saya sebutkan. Di hypermedia tuh kayak gabungan dari audio, video, teks, gambar, dan interaktivitas. Jadi misalkan kayak kita membuat video tutorial tentang suatu penggunaan alat, itu termasuk ke hypermedia. Yang terakhir adalah virtual realitas, jenis multimedia yang memungkinkan siswa untuk belajar dalam lingkungan virtual yang menyerupai dunia nyata. Mungkin kalau ini jarang kita temui. Mungkin kalau kita bisa gambarkan sebagai contohnya ada di Google Maps yaitu tentang virtual reality. Kita di sana kita kayak bisa menjelajahi suatu tempat tetapi kita tidak ada di sana seperti itu. Jadi kayak kita kita ada di sana, kita merasa nyata, tapi itu bukan nyata, bukan kenyataan seperti itu. Selanjutnya ada media dan elemen alat bantu multimedia pembelajaran. Jadi eh, media multimedia itu ada 5. Yang pertama ada teks, audio, grafis, video, dan animasi. Yang pertama ada teks. Ah, teks digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan. Mungkin kalau teks kita udah nggak terlalu asing. Contohnya seperti Adobe InDesign, Microsoft Publisher, Canvas. Jadi di mana informasi itu disampaikan menggunakan teks. Misalkan kayak waktu
Misalkan mungkin kalau zaman dulu tuh mungkin menggunakan teks misalkan seperti koran, walaupun dapat gambar tapi sebagian besar itu terdapat teks seperti itu. Dan yang kedua ada audio. Audio digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara seperti narasi atau musik. Contohnya audisi Adobe, tempa suara, alat pro, keberanian, Waposaurus, dan Wavepet. Jadi di sini kayak kita mungkin kalau zaman dulu radio sih, seperti radio lah baratnya. Jadi kita menyampaikan suatu informasi dalam bentuk suara, seperti kayak audio dan yang lain-lain. Yang ketiga ada grafik. Grafik digunakan untuk menampilkan data dan informasi dalam bentuk visual yang mudah dipahami. Contohnya Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Inkscape, CorelDRAW, dan Python. Jadi di sini, nah, contohnya kita mau menyampaikan informasi tentang hasil penjualan. Nah, kalau kita menyampaikan dalam bentuk teks itu lebih rumit. Jadi kita harus menggunakan grafik. Di mana misalkan bulan Januari grafiknya ada di angka 20, bulan Februari ada di angka 15. Jadi eh, informasi yang disampaikan itu bisa lebih mudah. Nah, yang keempat ada video. Video digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gerakan aksi seperti simulasi. Contohnya iMovie, Adobe Premiere, Final Cut Pro, Lightwork, Headphone Express, Education, Educations, DaVinci Resolve, Editor Video Grafis, VCDC. Jadi mungkin untuk video ini kita nggak terlalu masih tahu lah. Mungkin video itu kayak tutorial kita membuat suatu alat, simulasi simulasi rumah tahan bencana itu harus masuk media media pembelajaran dalam bentuk video. Terakhir ada animasi. Animasi digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk gerakan dan aksi yang lebih kompleks dan interaktif seperti Adobe Animate, Adobe After Effects, Poster, Toonboom, Go Animate, Animoto, Animaker, Movely, dan sebagainya. Mungkin kalau animasi ini kita bisa lihat kayak video pembelajaran tidak dalam bentuk manusia, tapi dalam animasi seperti itu. Dan next selanjutnya, nah, kita masuk ke materi kedua, topik pembahasan kedua, yaitu tentang game education. Apa sih game education itu? Mungkin sebagian tahu lah game education itu apa. Jadi menurut Edward pada tahun 2009, game merupakan sebuah alat yang efektif untuk menyampaikan sesuatu dan mengarahkan seorang karena mengandung prinsip-prinsip pembelajaran dan teknik instruksisional yang efektif digunakan dalam menggunakan penguatan pada level-level dengan pengembangan kesulitan. Jadi, game education atau permainan edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan atau mendukung pembelajaran, pengajaran, dan pembelajaran. Menggunakan teknologi multimedia interaktif, game education dapat membantu siswa dalam belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. Jadi game education itu adalah suatu game yang diaplikasikan untuk suatu pembelajaran. Nah, tujuan game education itu apa sih? Tujuan game education adalah untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Game education dapat membantu siswa memperoleh keterampilan, pengetahuan baru dengan cara yang menyenangkan dan menarik sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, prinsip game education. Yang pertama, ada individualism. Apa sih individualism itu? Eh, Individualism dibuat sesuai dengan kebutuhan individual dari pembelajaran. Sedangkan sedangkan game mengadopsi level individu pemain. Jadi kayak basic game education ini individualism.
Jadi prinsipnya itu harus sesuai dengan kebutuhan individual pembelajar. Misalkan target kita kemana? Kelas 3. Jadi kita harus bisa memenuhi kebutuhan dari uh, seorang siswa kelas 3 tersebut. Yaitu dengan kita melihat individualnya di mana. Jadi kita bisa menentukan game apa yang mau akan kita buat. Yang kedua ada feedback aktif. Feedback aktif ini adalah adanya feedback yang sesuai dan cepat untuk memperbaiki pembelajaran dan mengurangi ketidaktahuan pembelajar terhadap materi yang disampaikan, sedangkan game menyajikan feedback dengan cepat dan kontekstual. Jadi dalam artian prinsip feedback aktif itu jadi kayak uh, ada nggak sih kayak siswa nih kita buatkan game dia bisa atau enggak, ada feedback dari siswa. Kalau dia nggak bisa ya kita otomatis menurunkan level game tersebut. Yang ketiga ada active learning. Jadi active learning ini adanya kecenderungan untuk menyertakan pelajar misalkan pelajar secara aktif dalam menciptakan penemuan dan pengetahuan baru. Jadi kayak active learning ini kayak prinsip kita tuh harus ada hal baru yang bisa dipelajari oleh siswa tersebut. Yang keempat ada motivasi, motivation. Nah, yang motivation ini mungkin kita udah nggak terlalu asing. Jadi prinsip game education itu harus ada motivasi. Jadi kayak kita tuh harus bisa dalam dalam game tersebut kita harus bisa memotivasi siswa tersebut untuk belajar lebih rajin dan lebih giat ke depannya. Jadi kayak di dalam game tersebut kita tidak hanya memasukkan pelajaran, tetapi kita juga harus memasukkan motivasi di dalamnya. Dan yang kelima ada sosial. Sosial adalah pengetahuan suatu proses finansial sosial, sedangkan game dimainkan secara dapat dimainkan secara multiplayer. Jadi kayak game prinsip sosial. Jadi kayak nggak bisa individual doang. Jadi kayak game yang kita buat nih harus bisa digunakan oleh seluruh orang. Jadi kayak bisa dikerjakan berdua. Jadi ada ketertarikan sosial dan ada motivasi juga. Yang keenam ada transfer. Nah, pelajar mengembangkan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dari satu orang ke orang lain. Jadi kayak mungkin bertukar pikiran lah seperti itu. Kayak prinsip game education itu kayak kita bisa bertukar pikiran dengan teman kita ketika kita menyelesaikan sesuatu game yang sulit untuk kita selesaikan. Jadi kita bisa bertukar pikiran. Nah, yang terakhir ada assessment. Setiap individu mempunyai kesempatan untuk menilai pelajaran mereka sendiri atau membandingkan dengan orang lain. Jadi, di mana prinsipnya itu harus ada assessment. Jadi kayak kita ada nilai akhir. Jadi kita masih kita masih udah bagus belum sih dalam memainkan game education tersebut. Apakah kita udah layak disebut yang terbaik? Gitu. Jadi prinsip game education ini sangat menentukan untuk masa depan mahasiswa tersebut. Nah, berapa fungsi game education? Uh, nah, yang pertama itu memberikan ilmu pengetahuan kepada anak melalui proses pembelajaran, merangsang perkembangan daya pikir dan daya menciptakan lingkungan bermain yang menarik, memberikan rasa aman dan nyaman, serta meningkatkan kualitas pembelajaran anak. Yang keempat adalah meningkatkan logika dan pemahaman orang yang menggunakannya. Yang kelima, dapat digunakan sebagai salah satu media edukasi yang memiliki pola pembelajaran timing by doing. Ya, learning by doing. Jadi beberapa fungsi game education tuh kayak game education tuh kayak mempermudah mempermudah dalam proses pembelajaran. Jadi guru tidak lagi memberikan kuis gitu kan. Kuis dalam artian memberikan soal kepada siswa sehingga siswa pun merasa lebih ke merasa mm, tidak nyaman dengan soal itu karena kita setiap hari melihat teks dengan adanya game educational ini kayak mempermudah proses pembelajaran tersebut.
Bisa berupa kayak kita bermain games di dalam pembelajaran tersebut, kita bisa menjelaskan sambil bermain games seperti itu. Nah, yang topik pembahasan yang ketiga adalah prinsip multimedia. Prinsip-prinsip multimedia. Apa sih prinsip multimedia tersebut? Prinsip-prinsip multimedia adalah paduan atau pedoman yang digunakan dalam desain, mengembangkan, pengembangan, dan menggunakan elemen multimedia seperti teks, gambar, suara, video, animasi, dan interaktivitas untuk menciptakan pengalaman multimedia yang efektif dan menarik. Jadi prinsip-prinsip multimedia adalah paduan atau pedoman dalam artian kayak patokan. Kalau kita membuat kue, kita harus melihat step-stepnya. Nah, gitu. Kalau kita ingin membuat multimedia yang efektif yang dan menarik bagi pengguna, kita harus menetapkan prinsip-prinsip tersebut. Jadi, prinsip multimedia menurut para ahli yang pertama menurut Mayer prinsip multimedia ada 7. Yang pertama itu ada multimedia prinsipal, di mana prinsip multimedia berbunyi murid bisa belajar lebih baik dari kata-kata dan gambar daripada dari kata-kata saja. Nah, di sini uh, jadi uh, siswa nih, kalau kita belajar nih, mahasiswa atau siswa nih, lebih cenderung lebih bisa belajar lebih baik itu kalau di proses pembelajarannya itu terdapat kata dan gambar. Jadi dipadukan menjadi satu. Hanya tidak, kalau kita setiap hari melihat kata saja, informasi yang kita serap tuh bisa kurang. Mungkin karena dia malas membaca atau apa. Jadi eh, menurut Mayer nih media prinsipal nih sangat penting karena bisa menentukan mahasiswa nih atau siswa nih bosan nggak kalau kita dengan kata-kata saja. Maka bisa disisipkan gambar. Yang kedua adalah contiguity principle, di mana seperti gambar di samping yang terdapat, misalkan yang pertama A, B, C, spill, dan integratif. Nah, jadi yang kiri ini sangat membosankan mungkin. eh, Nah, prinsip kedekatan ini terbagi menjadi dua, yaitu kedekatan ruang dan atau keter, keterdekatan kata tercetak dengan gambar yang terkait dan keterdekatan waktu dan atau keterdekatan kata-kata ternarasi dengan gambar yang terkait. Jadi misalkan kayak gambar di sampingnya. Contoh yang sebelah kiri. A, kita harus nyari dulu A yang mana, bahasanya yang mana. Itu mungkin memper lama waktu pembelajaran kita, tidak seperti yang internet yang seperti yang samping sebelah kanannya. Misalkan garis pertama itu ada frontal lobe, oh berarti jadi ini frontal lobe itu, jadi kita tidak perlu mencari-carinya lagi. Dan prinsip ketiga adalah modality principle. Nah, prinsip modalitas menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik dari animasi dan narasi kata yang terucapkan daripada animasi dan kata tercetak di layar, seperti kayak eh kata yang terucapkan, misalkan seperti contoh yang kiri dis dan no dis di kanan. Jadi kalau kita belajar no dis di kanan, kayak misalkan ada suatu narasi animasi tapi ada kata-katanya di sampingnya tapi tidak dengan suara terucapkan. Nah, itu bisa kayak kita harus membaca ulang gitu loh. Jadi mungkin membosankan bagi siswa. Dan lebih baik tuh kayak ada animasi dan ada suara yang terucapkan gitu. Jadi kayak siswa ini bisa melihat video sambil bisa mendengarkan apa sih video tersebut. Video tersebut menjelaskan apa gitu. Yang keempat ada redundancy principle. Nah, prinsip redundansi menyatakan bahwa siswa belajar lebih baik dari gambar dan narasi daripada gambar, narasi, dan teks tercetak di layar. Jadi kayak
Misalkan, misalkan contoh di samping, graphics, visual channel, narrational, narration, audisi channel, shortlist. Jadi kayak di mana ada gambar dan narasi gitu kan. Kayak gambar sebuah gambar misalkan gunung atau enggak danau. Nah, situ terdapat narasi menjelaskan tentang danau tersebut. Jadi, itu lebih baik daripada teks, gambar, dan narasi itu tercetak di layar kayak gambar, ada gambar, ada teksnya, dan ada narasi, ada suatu suara yang terucap dari gambar tersebut. Itu lebih membosankan dan tidak lebih efektif menurut saya. Dan yang kelima ada coherence principle. Nah, prinsip koherensi ini menyatakan bahwa siswa bisa belajar lebih baik jika hal-hal ekstra disisihkan dari sajian multimedia. Nah, misalkan kayak gambar di samping, misalkan bed intro, panjang penjelasannya itu mungkin membuat siswa bete melihatnya. Nah, seperti gue di samping, misalkan intro, multimedia, multimedia, Nah, multimedia dibagi menjadi A, B, C, seperti itu kayak mempermudah saja atau mempersingkat supaya siswa tidak bosan membacanya. Nah, yang keenam ada personalization principle. Prinsip personalisasi menyarankan agar pengembang multimedia menggunakan gaya percakapan dalam narasi daripada gaya formal. Misalkan dari contoh di samping, bisa kita lihat kayak gaya formal. Oh, mungkin kayak percakapannya bisa gaya formal, tidak seperti kita berbicara seperti biasa. Dan yang terakhir ada segmenting dan pre-training. Prinsip segmentasi menyarankan untuk memecah materi pembelajaran yang besar menjadi segmen-segmen kecil. Nah, jadi kayak ibarat misalkan segmen besar tuh kayak game education, kita harus pecah menjadi beberapa bagian, mungkin prinsip education, penjelasan game education. Jadi tidak dijadikan satu, barat begitulah. Nah, multimedia, eh, prinsip multimedia menurut Herman Williams ada empat, yaitu yang pertama kontras, repetition, elemen, dan proximity. Yang pertama ada kontras. Kontras itu memfokuskan perhatian kita dan harus digunakan untuk menyoroti poin terpenting yang harus diambil oleh penonton. Desainer harus menggunakan warna, huruf tebal, dan ukuran untuk membedakan bagian teks atau gambar yang dan menciptakan kontras. Jadi kontras itu misalkan dalam suatu media poin informasi mana yang penting dalam suatu media. Jadi kita harus kalau ibarat pengumuman. Nah, di dalam pengumuman ini yang mana yang penting. Jadi harus yang penting itu kita kasih kontras lebih tinggi. Mungkin huruf atau warnanya kita bedakan. Jadi kayak, oh, jadi dalam pengumuman ini informasi ini yang paling penting loh. Nah, yang kedua ada repetition. Repetition dibagi menjadi dua, yaitu pengulang. Pengulang menyatukan gambar. Pengulang mengikat objek atau gambar menjadi satu. Pengulang dengan warna. Adobe memiliki aplikasi berbasis web gratis yang luar biasa. Biasa bernama Color yang membantu Anda memilih palet warna. Jadi kayak pengulangan menyatukan gambar, misalkan suatu prinsip multimedia itu harus ada objek. Misalkan kita mungkin menjelaskan suatu daerah atau suatu suku. Kita di situ harus menyatukan gambar suku tersebut agar apa yang kita mau sampaikan audiens bisa menerimanya dan bisa bisa mengerti apa yang mau kita informasikan tersebut. Nah, yang ketiga ada alignment. Penyelarasan menunjukkan organisasi
polesan dan kekuatan. Teks pada halaman lebih mudah dibaca dan dipahami jika disejajarkan dengan benar ke, ke margin. Penyelarasan harus diterapkan pada setiap desain atau tata letak halaman untuk menunjukkan keteraturan. Perata, Perataan pada halaman ini dibuat dengan meratakan seluruh teks dan grafik ke kiri. Jadi alignment ini penyelarasan. Jadi kayak kesesuaian teks dan gambar. Jadi kayak posisi teks di mana, gambar di mana itu harus sesuai. Kayak misalkan gambarnya di sebelah kanan, otomatis teksnya ada di sebelah kiri. Jadi kayak keselarasan antara teks dan gambar agar mempermudah audiens menangkap informasinya. Yang terakhir ada proximity. Kedekatan menciptakan hubungan dalam objek dalam gambar. Meletakkan benda-benda berdekatan menunjukkan keterhubungannya dan memusatkan perhatian penonton. Misalkan, keterangan yang ditetapkan didekatkan foto pada tata letak dan halaman menunjukkan bahwa keterangan tersebut menggambarkan foto di dekatnya. Dan yang ketiga ada prinsip prinsip visual literasi law. Nah, di sini mungkin ada tiga, yaitu selection principle, organis, organ, organization principle, integration principle. Jadi yang pertama tuh prinsip ini berkaitan dengan pemilihan elemen visual yang tepat untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Dalam prinsip ini penting untuk memilih elemen visual yang relevan, signifikan, dan memperkuat tujuan komersial. Jadi prinsip ini adalah prinsip yang pertama. Ini uh, si desainer harus bisa memilih elemen yang sesuai dengan apa yang mau kita sajikan dalam uh, media tersebut. Misalkan kalau kita ingin menjelaskan suatu suku daerah Batak, kita juga harus menggunakan elemen-elemen yang berkaitan dengan suku Batak. Jangan kita misalkan ingin menjelaskan suatu suku Sunda, kita memasukkan elemen-elemen yang terdapat ada suku Jawanya, itu tidak masuk. Jadi prinsip ini menekankan desainer dengan memilih elemen visual yang tepat untuk memperkuat informasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, organization visible. Prinsip ini berkaitan dengan cara mengatur dan menyusun elemen-elemen visual agar memiliki struktur yang jelas dan mudah dipahami. Dalam prinsip ini, penting untuk menyusun elemen-elemen visual secara teratur, menggunakan prinsip tata letak yang baik, seperti penempatan yang seimbang, penggunaan ruang negatif dengan bijak, dan pengelompokan yang logis. Yang ketiga ada integration principle. Prinsip ini berkaitan dengan menghubungkan elemen-elemen visual dengan teks dan konten lainnya agar tercipta kesatuan yang harmonis dalam komunikasi visual, dan dalam prinsip ini penting untuk memastikan bahwa elemen-elemen visual dan teks saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Yang kelima ada menurut Universal Design. Universal Design adalah konsep desain yang bertujuan untuk menciptakan produk dengan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang sebanyak mungkin tanpa perlu menyesuaikan atau desain khusus. Universal Design mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan yang beragam dari semua orang selama proses desain, sehingga menciptakan produk, layanan, dan lingkungan yang memenuhi kebutuhan semua orang. Jadi universal design ini secara nggak langsung kayak desain yang bisa dipakai oleh semua orang. Seperti itu. Nah, ada tiga rangkaian prinsip universal design, yaitu pertama prinsip universal design, prinsip UDL, dan prinsip UD of IT. Yang pertama, prinsip prinsip desain universal yang diterapkan oleh pusat desain universal di negara bagian Carolina Utara, dikembangkan untuk memandu desain produk, layanan, dan lingkungan apapun. Mereka mengikuti contoh penerapannya masing-masing, yaitu penggunaan yang adil, fleksibilitas dalam penggunaan, sederhana dan intuitif,
informasi yang terlihat, toleransi terhadap kesalahan, upaya yang rendah, upaya precision yang rendah, ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Yang ketiga ada prinsip universal, prinsip UDL. Prinsip desain universal dapat diterapkan pada banyak lingkungan, produk, pelayanan, dan termasuk lingkungan belajar. Lingkungan belajar, sumber daya, dan metode pengajaran. Tiga prinsip telah diterapkan untuk desain universal, bahan, dan kegiatan belajar mengajar yang membuat tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh individu dengan beragam karakteristik termasuk perbedaan besar dalam kemampuan melihat, mendengar, berbicara, bergerak, membaca, menulis, dan memahami bahasa Inggris mandiri, atur, libatkan, dan ingat. Prinsip-prinsip UDL tercantum menjadi tiga. Yang pertama itu berbagai cara keterlibatan, berbagai cara presentasi, dan beragam cara bertindak dan berekspresi. Yang terakhir ada prinsip UD of IT. Rangkaian prinsip ketiga untuk mendukung langkah universal design memberikan kepaduan pada desain ITI yang digunakan di banyak produk dan lingkungan. Pada tahun-tahun awal internet praktik desain mulai diterapkan pada desain perangkat keras dan perangkat lunak untuk memastikan aksesibilitas pada individu menyandang disabilitas, pelajaran bahasa Inggris, dan kelompok lainnya. Secara keseluruhan, tiga hal tersebut mengharuskan kelompok TI memiliki empat kualitas berikut. Dapat dipahami, dapat dioperasikan, dapat dimengerti, dan kuat. Seperti itu. Dan topik pembahasan yang terakhir kita adalah model Azure. Ah, model Azure. Apa sih model Azure itu? Model model pembelajaran Azure adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode metode bahan ajar dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Simaldino dan kawan-kawan, model pembelajaran Azure adalah langkah sistematis dalam merancang pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas dengan memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran. Model pembelajaran Azure bersifat praktis dan mudah digunakan serta berisi langkah-langkah yang sistematis dan sistemik. Langkah-langkah model Azure. Nah, yang pertama ada analysis learner, set stage objectives, select method, media or materials, utilize media and materials, require learners, participant, participant, participation, evaluasi and rest. Yang pertama ada analisis learner characteristics. Langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Dalam situ kita juga sudah tahu. Jadi langkah awal dalam pembelajaran itu kita harus menganalisis siswa seperti apa sih yang mau kita ajarkan, siswa seperti apa yang mau kita berikan pengetahuan. Jadi kita harus menganalisis tujuannya untuk agar guru dapat mengambil tindakan selanjutnya. Misalkan, oh karakteristik dia seperti ini. Jadi seorang guru bisa menentukan kalau dia pemalas, berarti kita harus berikan motivasi supaya dia bisa belajar lebih giat. Yang kedua ada state performance objective. Dalam langkah ini guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Jadi misalkan dalam ini contohnya, misalkan kurikulum kita kurikulum merdeka. Nah di situ ada dong. Misalkan pertemuan satu kurikulum merdekanya ini apa, pertemuan kedua itu apa. Jadi sebagai guru kita dapat menentukan uh, apa sih pelajaran apa yang mau kita sampaikan esok hari. Jadi kayak kita bisa menentukan apa yang mau kita bahas di keesokan hari dan apa yang mau kita uh, bagikan ke siswa kita. Yang ketiga ada select metode media dan material. Dalam langkah ini guru harus pintar memilih metode
media dan bahan ajar yang sesuai dengan siswa. Jadi kayak misalkan ini berhubungan dengan uh, langkah pertama, di mana kita harus menganalisis siswanya. Nah, dari menganalisis kita bisa menentukan uh, kita bisa memilih metode apa yang harus kita gunakan untuk siswa tersebut, media apa yang bisa gunakan untuk siswa, dan bahan ajar apa yang sesuai. Misalkan kita mengajar di kelas 3, kita menulis trivia anak kelas 3 itu banyak lebih bermain, banyak lebih bercanda. Jadi kita harus bisa metode kita apa yang mau kita ajarkan, dengan metode apa kita mengajarkan pembelajaran kita. Pertama, misalkan dengan metode games, medianya apa? Mungkin medianya bisa uh, apa namanya, kertas origami lah, mungkin styrofoam lah, itu. Dan bahan ajar apa yang sesuai untuk siswa? Karena siswa kelas tersebut banyak lebih bermain, kita bisa bahan ajar apa kita yang mau ini, keterampilan kita bisa mengangkat bakat siswa tersebut gitu loh. Kayak misalkan origami, kita sambil mengajarkan mungkin satu atau dua orang pasti ada yang berbakat dalam origami. Itu. Yang keempat ada utilis material. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru dapat memanfaatkan dengan baik dan menggunakan metode yang telah dipilih. Jadi kita setelah kita tahu metode atau bahan ajar apa dan media apa yang kita ajarkan kepada siswa, kita juga harus memanfaatkan itu sebaik mungkin agar pemanfaat agar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kelima ada request learner participation. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut beraktivitas dan pasif. Jadi, jangan hanya kita yang antusias dalam pembelajaran tersebut. Kita juga harus mengajak siswa-siswa agar aktif dalam pembelajaran yang kita ajarkan, menggunakan prinsip-prinsip, menggunakan model pembelajaran Azure. Tuh. Yang ke yang enam atau yang terakhir itu evaluasi, evaluate dan revisi. Selama proses pembelajaran selanjutnya ada evaluasi dan revisi. Jadi ini mungkin udah terlalu asing. Jadi setelah pembelajaran kita harus melakukan evaluasi dan revisi. Jadi evaluasinya di mana sih kekurangan metode pembelajaran yang kita pilih, di mana sih kekurangan, kenapa siswa nggak antusias dalam pembelajaran kita. Jadi kita harus mengevaluasi semua itu dan merevisi hingga suatu saat kita melakukan pembelajaran, siswa bisa ikut beraktivitas, berpartisipasi semuanya dan bisa dengan giat, dengan senang mengikuti pembelajaran yang akan kita ajarkan seperti itu. Nah, di sini terdapat kekurangan dan kelebihan dan kekurangan model Azure. Kelebihan, lebih banyak komponen yang dibandingkan dengan model materi ajar, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi, mengutamakan partisipasi pembelajaran, dan dalam poin required learner participation sehingga diadakan pengelompokan kecil. Guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas serta mampu memanfaatkan media metode bahan ajar secara optimal. Model pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan sendiri oleh guru. Nah, jadi kelebihan Asur ini mungkin kayak banyak evaluasinya. Jadi semakin banyak evaluasi, semakin baik pembelajaran kita ke depannya. Kekurangan model Asur. Nah, tidak mengukur dampak terhadap proses pembelajaran karena tidak didukung oleh komponen super system. Adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Perlu upaya khusus dalam mengarahkan strategi untuk persiapan kegiatan belajar. Mungkin kalau kekurangannya secara singkatnya kayak tugas guru untuk mengajar, tapi karena ada proses pembelajaran ini, jadi jadi tambahan untuk tugas guru. Yaitu yang pertama kita mengajarkan suatu ini, yang kedua evaluasi, yang ketiga mengajak siswa untuk partisipasinya seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datangnya dari saya dan
kesempurnaan hanya milik yang di atas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.